Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan tentang penumpang tengah malam, ternyata sudah meninggal 7 tahun lalu. Nama saya Wira Mahesa, usia 31 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang tenang di kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Jatipawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sehari-hari, aku bekerja sebagai driver ojek online. Bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Setelah pabrik tempatku bekerja gulung tikar tahun lalu, dan istriku meninggal karena keguguran, aku memutuskan pulang kampung dan jadi tukang ojek untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang membuatku tetap waras adalah ibu dan anak semata wayangku, Aruna, yang baru berumur 5 tahun. Malam itu, udara dingin lebih menusuk dari biasanya. Angin gunung bertiup pelan, membawa kabut tipis yang menggantung rendah. Jam sudah menunjukkan pukul 00.17. Aku duduk di atas motorku, bersandar di depan warung kopi Butun. Pesanan terakhir sudah kuantar ke daerah Tugu Kuno peninggalan Mataram yang katanya angker, tapi bagiku tak ada yang lebih menakutkan dari perut anak yang lapar. Seketika, notifikasi aplikasi berbunyi. Orderan baru masuk, penjemputan di Jalan Lembah Kenanga, RT 3 Dusun Kertawangi. Aku mengerutkan dahi. Lembah Kenanga? Bukannya itu udah lama ditutup? Jalan ke arah makam tua itu kan? Tapi tarifnya di atas rata-rata, Rp85.000 untuk jarak yang hanya sekitar 4 km. Tanpa pikir panjang, aku klik, terima order. Beberapa menit kemudian, motorku belokkan ke arah barat. Lampu jalan mulai jarang, dan sinyal HP mulai naik turun. Jalanan Lembah Kenanga gelap, hanya diterangi cahaya lampu motorku. Di kanan kiri, pepohonan rimbun menjulang, dan kabut mulai turun perlahan. Sesampainya di titik penjemputan, aku menghentikan motor. Halo, ini Wira dari Ojol Nusantara. Saya sudah di lokasi. Mbaknya di mana ya? Tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, briut. Sesuatu jatuh dari pohon. Aku tersentak dan refleks menengok ke arah kanan. Tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba notifikasi masuk lagi. Penumpang telah naik. Aku sontak menoleh ke belakang. Kosong. Namun punggungku terasa berat. Seolah ada beban tak kasat mata yang menempel. Udara di sekitar berubah lebih dingin. Hembusan angin seperti membawa bisikan lirih yang tak kupahami. Mas. Suara itu terdengar pelan dari belakang. Meskipun tak ada siapapun di jok belakangku. Antar aku ke jalan Watu Geni pelan-pelan saja. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Mbah. Aku tak bisa cepat-cepat. Tubuhku belum utuh. Jantungku mulai berpacu. Tanganku gemetar menggenggam stang motor. Namun entah kenapa, aku tetap menarik gas. Dan motor pun mulai melaju menembus kabut malam menuju jalan Watu Geni. Motor melaju pelan di antara kabut. Jalan Watu Geni tampak seperti jalan yang terputus dari dunia. Tak ada rumah, tak ada suara jangkrik, hanya desiran angin dan bunyi ranting saling bergesekan. Lampu depan motorku seperti enggan menembus pekat malam. Punggungku terasa berat, bukan karena beban, tapi karena ketakutan. Suara perempuan tadi masih terngiang di telinga. Tubuhku belum utuh. Apa maksudnya? Aku sesekali melirik ke cermin spion kiri. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat kulirik spion kanan, dia ada di situ. Duduk tepat di belakangku. Tubuhnya tertutup selendang abu-abu panjang. Wajahnya tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai ke dada, menutupi sebagian wajah. Aku tidak bisa melihat matanya. Tapi ada yang janggal. Wajah itu kosong. Seolah tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Seperti permukaan topeng yang belum dipahat. Tanganku gemetar. Nafasku mulai sesat. Tapi aku berusaha tetap berkendara. Mbak, kita sudah hampir sampai. Dia tak menjawab. Tapi aku mendengar suara seperti desahan panjang. Seperti napas dari dalam tanah. Basah, dalam, berat. Mas, belok kanan di tanjakan itu. Jangan lihat belakang. Suaranya berubah, lebih dalam.
Seperti dua suara menyatu, satu perempuan, satu lagi seperti suara pria tua yang berat dan serak. Aku menelan ludah. Iya, Mbak. Aku belok ke kanan, jalan makin menanjak. Di ujung tanjakan itu, ada gapura batu penuh lumut. Aku yakin, gapura itu dulunya jalan masuk ke kompleks makam tua. Tapi sekarang sudah ditutup oleh pohon tumbang dan semak-semak. Saat motor berhenti, seketika udara menjadi hening. Bahkan kabut seperti berhenti bergerak. Lalu, terima kasih, Mas Wira. Aku mendongak cepat. Aku tidak pernah menyebutkan nama padanya. Bahkan di aplikasi pun tak tertulis. Aku refleks menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun di jok motorku, terdapat bekas dudukan lembab, dan bau amis menusuk seperti darah basi. Tiba-tiba, HP-ku bunyi. Penumpang telah turun. Silakan beri rating. Aku hanya bisa terdiam. Keringat dingin mengucur dari pelipis ke dagu. Tapi saat menyalakan motor kembali, mesin tak mau hidup. Suara tawa kecil terdengar dari balik semat. Pelan, cekikikan lalu hilang. Aku turun dari motor, ingin mendorongnya. Tapi saat menoleh ke arah belakang, di bawah gapura, ada sosok perempuan berdiri, menghadap ke arahku. Dan kali ini, aku bisa melihat wajahnya jelas. Kosong, putih, hampa, Jati Pawon, pukul 00.59 WIB. Aku berdiri terpaku. Angin tak lagi bergerak. Malam seperti membeku. Sosok perempuan itu masih berdiri di bawah gapura batu tua. Wajahnya kosong. Hanya permukaan putih datar seperti lilin meleleh yang tak pernah diberi bentuk. Aku tak bisa berpaling. Kaki terasa berat seperti dicengkram akar dari dalam tanah. Tangan dingin seperti es. Dan jantungku berdegup di antara dada dan tenggorokan. Siapa kamu? Bisikku. Sosok itu tak menjawab. Namun dari dalam kepalaku, terdengar suara tanpa suara. Bersuara, tapi tanpa kata. Perasaan itu menelusup seperti arus dingin masuk ke tulang belakang. Aku pernah hidup, tapi dibuang. Dibuang oleh mereka yang seharusnya melindungi. Tubuhku tak pernah ditemukan, hanya nama yang tertinggal. Air mataku menetes, entah kenapa, tapi bukan karena sedih. Melainkan karena takut yang sangat dalam. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku memaksa diri untuk membalikkan badan, mendekati motor. Ayo, gue, pulang. Ini cuma halusinasi. Mungkin kamu capek, atau masuk angin, atau ini cuma mimpi buruk. Tapi motor itu tidak mau menyala. Sekali, dua kali, tiga kali. Suaranya hanya klik-klik kecil. Seperti ada yang menahan dari dalam mesin. Aku mencoba mendorongnya, tapi terasa sangat berat. Padahal motor itu baru diservis seminggu lalu. Masih belum bisa keluar. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, berbisik dari jok belakang. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bau amis darah makin kuat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin menangis, tapi tubuhku kaku. Lalu, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Jam 1.11 waktu Indonesia Barat. Penerima telepon. Halo, Wira, ini ibu. Kamu di mana, Leh? Suara ibuku terdengar panik. Kenapa beliau menelpon di jam segini? Kamu jangan pulang lewat jalan Watu Geni. Jangan lewat situ. Ibu mimpi buruk. Kamu dikejar sama bayangan hitam. Loh, kamu nangis toh, Leh. Aku tercekat. Mataku membelalak. Ibu aku di jalan Watu Geni. Bu. Hening. Tak ada jawaban dari seberang. Lalu, suara ibu kembali, bergetar. Tapi kali ini bukan bicara padaku. Suaranya seperti sedang berdoa. Ya Allah, lindungi anakku. Lindungi Wira. Tolong, ya Gusti. Dan seperti ada kekuatan yang menghantam dadaku. Tiba-tiba udara di sekelilingku bergejolak. Kabut bergulung. Daun-daun berguguran. Lalu, ark. Suara jeritan perempuan dari arah gapura. Panjang. Menyiksa. Suaranya seperti kesakitan.
seperti memanggil, seperti marah. Aku langsung mencoba starter motor sekali lagi. Frodo Omer. Motor menyala. Tanpa pikir panjang, aku tarik gas sekencang-kencangnya. Jalanan menurunku lewati seperti orang kesurupan. Tanganku menggigil, air mata bercucuran. Di spion kanan, bayangannya masih ada. Sampai tikungan terakhir, barulah lenyap. Aku tiba di rumah dengan tubuh gemetar. Ibu langsung menyambutku, memelukku erat, dan menangis. Aruna, anakku, tertidur lelap di dipan bambu. Tapi di pipinya ada jejak tangan kecil berwarna hitam. Seolah seseorang telah menyentuhnya saat aku pergi. Hari berikutnya, suasana rumah kami sunyi dan berat. Ibu memasak tanpa suara. Aku duduk di teras, menatap sepeda motorku, masih kotor dengan bercat lumpur dan dedaunan. Tapi bukan itu yang membuatku bergidik. Di bagian jok belakang, masih ada bekas dudukan lembab dan bercat merah kehitaman. Aku tahu, itu bukan mimpi. Bu, aku mau nanya. Dulu, apa pernah ada kejadian aneh di Jalan Watu Geni? Ibuku diam cukup lama. Wajahnya menegang. Kamu harusnya gak ngelewatin jalan itu, Leh. Dulu pernah. Ada perempuan. Dia diculik dan katanya dibunuh. Tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Cuma bajunya aja ditemukan di dekat gapura batu itu. Warga akhirnya nutup akses ke sana. Sejak itu, banyak kejadian. Aku merinding. Namanya siapa, Bu? Ibu menggeleng pelan. Nggak ada yang tahu pasti. Dia bukan warga sini. Orang bilang dia cuma penumpang bis yang turun salah tempat. Aku tak bisa diam. Ada sesuatu yang harus ku selesaikan. Malam itu, aku kembali ke gapura batu di Jalan Watu Geni. Pukul 1.03 waktu Indonesia Barat. Kabut sudah turun tebal. Tapi kali ini aku membawa seikat bunga kenanga, air bunga, dan sebuah lampu minyak kecil. Kupasang semuanya di bawah gapura. Lalu, aku berdiri, menunduk, dan berdoa. Kalau kamu benar-benar arwah yang tersesat, aku ingin bantu kamu pulang. Sunyi. Angin seperti berhenti. Tiba-tiba, ada suara langkah pelan di belakangku. Aku menoleh cepat, dan di sana, ia berdiri lagi. Perempuan itu. Tapi malam ini, wajahnya sedikit lebih jelas. Mata mulai terbentuk. Tapi kosong, tanpa bola mata. Darah menetes dari hidung yang setengah jadi. Rambutnya kusut, berantakan. Ia tidak berbicara, tapi tangannya menunjuk ke tanah. Tepat di bawah gapura. Aku mendekat. Tanah di sana sedikit menggembung. Aku mulai menggali perlahan dengan tangan kosong. Lumpur lengket dan keras. Tapi makin dalam, bau busuk menyeruak. Lalu, aku menyentuh sesuatu. Bukan batu, tulang kecil, lengan manusia, dan di atasnya sobekan kain kuning dengan tulisan pudar, Shrey. Seketika, perempuan itu menjerit, tapi jeritannya bukan kemarahan, melainkan pembebasan. Tubuhnya mulai memudar, kabut terangkat perlahan. Sebelum lenyap, ia menatapku dan tersenyum samar. Dan kali ini, wajahnya utuh, indah, tapi penuh luka. Terima kasih, Wira. Lalu ia lenyap bersama angin malam. Esok paginya, aku lapor ke kepala desa. Pihak berwajib datang dan benar. Di bawah gapura ditemukan sisa-sisa tulang belulang manusia. Kasus itu dibuka kembali. Namanya belum diketahui. Tapi sekarang ia punya nama di Batu Nisan. Sri ditemukan dan dimaafkan. Sudah seminggu berlalu sejak tulang belulang itu ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Sejak malam itu, aku merasa lebih ringan. Motorku tak pernah mogok lagi. Dan aku sudah tidak lagi mendapat order dari tempat-tempat gelap atau aneh. Tapi ketenangan itu tak sepenuhnya kembali. Sebab setiap malam, Aruna, anakku, mulai sering bicara dalam tidur. Bapak, kenapa Mbak Sri nangis lagi? Aku membeku waktu pertama kali mendengarnya. Itu malam Jumat. Angin bertiup pelan dari jendela kayu. Dia duduk di pojok kamar. Tapi sekarang wajahnya agak serem kot. Dia senyum.
Aku dekati Aruna yang sedang tertidur. Keningnya sedikit berkeringat. Tapi ia tersenyum, seolah mimpinya bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang penuh kasih. Beberapa hari kemudian, aku ajak Aruna dan ibu ziarah ke makam itu. Makam tanpa keluarga, tanpa bunga, tanpa tangisan. Hanya batu nisan kecil bertuliskan, Sri ditemukan dan dimaafkan. Aku taruh bunga kenanga dan air mawar di atas pusara. Aruna berdiri di dekat batu nisan. Ia menatap tanah itu lama, lalu berkata, "Pak, Mbak Sri udah pulang, tapi dia titip salam." Aku terdiam. "Salam buat siapa?" "Nah, buat Bapak," katanya. "Makasih udah nyariin dia. Dia udah tenang, tapi dia bilang, jangan semua penumpang Bapak itu manusia." Tubuhku langsung merinding. Malam harinya, aku duduk sendiri di teras. Lampu minyak kecil menyala temaram. Di udara, samar-samar tercium bau bunga kenanga. Tapi tak ada rasa takut lagi. Hanya kesadaran baru bahwa tak semua perjalanan adalah sekadar antar jemput. Ada perjalanan yang membawa kita pada jiwa-jiwa yang tersesat, yang butuh pulang. Sudah sebulan berlalu sejak malam di Jalan Watu Geni. Aktivitasku sebagai ojek online kembali normal. Tapi aku tak lagi sembarangan menerima order, terutama yang masuk lewat tengah malam. Dan terutama, jika titik penjemputannya tidak tercatat di peta. Aruna tumbuh sehat, ceria seperti biasanya. Tapi ada satu hal yang berubah dari dirinya. Ia jadi lebih peka. Kadang, saat kita melintas di jalanan sepi, dia akan berkata, "Pak, jangan berhenti di sini ya. Di belakang warung itu ada yang nangis." Atau, "Pak, yang duduk di halte itu bukan orang." Dan setiap kali dia bicara begitu, aku hanya diam. Tak pernah bertanya lebih lanjut, karena kini aku tahu, beberapa dari mereka memang tidak mencari tumpangan. Tapi mereka mencari perhatian, mereka mencari pemakluman, dan kadang mereka hanya ingin didengar. Suatu malam, saat menunggu order di dekat pasar tua, seorang tukang kopi tua yang biasa mangkal di sana duduk di sebelahku. Namanya Pak Prawiro. "Kamu Wira?" "Yah," katanya tiba-tiba. "Kamu yang nemuin tulangnya Mbak Sri." Aku mengangguk pelan. "Makasih, Le. Sudah banyak yang ganggu sejak jalan itu ditutup. Tapi kamu satu-satunya yang nyamperin dia, endat lari." Aku terdiam. Kadang, bukan hantu yang jahat, tapi kita yang juet. Hantu cuma bayangan dari mereka yang dilupakan. Malam itu, saat pulang, aku menatap cermin spion lebih lama dari biasanya. Tak ada siapa-siapa, tapi dalam hatiku, aku merasa tidak benar-benar sendiri. Dan sebelum masuk rumah, dari kejauhan, tercium samar bau bunga kenanga. Lembut, tenang, seperti ucapan selamat tinggal. Atau mungkin, ucapan terima kasih dari yang sudah menemukan jalannya pulang. Terima kasih sudah menonton hingga selesai.